Terus ada kesopanan-kesopanan, kecanggungan, kepentingan pribadi mulai main, tidak lagi kohesif. Itu biasanya mentalnya orang hadori, mentalnya orang kota. Urusannya sudah banyak, mikirnya nggak cuma itu tok, sudah mikir macam-macam, sehingga akhirnya terus bikin banyak batasan sendiri untuk dirinya sendiri. Ya silahkan kamu cermati dirimu sendiri, kan banyak sebenarnya kamu bikin aturan untuk dirimu sendiri. Aku itu kalau rambut tidak gondrong jelek ya, harus gondrong lah. Menurut kamu sendiri, kamu bikin aturan sendiri, malah susah. Kuatel rambutmu ya, demi gondrong kan kamu rela gatel, menahan diri gara-gara gondrong, dan kamu batasi dirimu untuk tidak gundul. Padahal mungkin gundul itu lebih simpel. Ketika gundul kamu ngirit sampo, ngirit, iya kan, lebih enak, lebih ringan, lebih enteng, lebih bermanfaat bagi yang lain. Mungkin ada yang pingin ngaca, ada yang pingin jadi, ya kan lebih simpel, tapi kamu milih gondrong. Ya enggak apa-apa, tapi ketika pilihan terus, maka ada batasan-batasan, ada pengekangan-pengekangan diri. Dan itu masyarakat kota, dan biasanya penuh kecanggungan-kecanggungan, ada etika-etika, etiket-etiket. Coba lihat orang kota sosialita itu, cara jalan aja diatur, cara duduk, cara minum diatur, ya kan? Minum itu dari tangan yang mana, diangkat kemana, nggak boleh, kan gitu. Minum aja, duduk aja diatur. Perempuan jangan duduk kayak gitu, kayak gini. Oh, yang laki-laki ya duduk, jalan aja diatur. Pembatasan-pembatasan sendiri. Kayak di kampus itu loh, bikin aturan A, bikin aturan B, susah dewe saiki. Di mana-mana kan gitu, bikin aturan kamu malah jadi susah, tidak spontan. Oke, dan ada etiket-etiket, ada etika-etika. Kalau di situ bahasanya kecanggungan-kecanggungan. Itu hadori. Ini dari sisi mentalitasnya loh ya, bukan dari sisi materi dan wajah peradabannya. Karena hadori jelas lebih warna-warni, lebih indah, lebih maju dibandingkan yang Badawi, yang sederhana, spontan. Keberagamaan Badawi dengan keberagamaan hadori ya beda. Badawi kalau di Mekah ya lahirnya model-model keberagamaan, agak Wahabian, agak Salafian, sederhana, tidak rumit. Ayatnya itu ya dilakukan itu kan gitu aja. Mereka tidak bisa diajak berpikir rumit. Kalau di Indonesia ya yang tradisional, pokoknya apa katanya kiai kuwi wis ndak usah debat-debat, diskusi-diskusi, jiwa capek. Pokoknya agama itu ya apa kata kiainya, simple, nggak rumit. Kamu yang kuliah kan yang rumit, susah karepe dhewe. Akhirnya malah ndak sholat, ndak poso, ndak jelas. Padahal ada yang lebih simple. Cuma karena kita sudah orang kota, terus jadi barang gampang, jadi rumit. Dan kalau dalam analisisnya Ibnu Khaldun, masyarakat itu biasanya dari Badawi terus berkembang ke arah hadori. Tapi hadori ini pada akhirnya akan jatuh lagi ke Badawi. Jadi karena peradaban itu cyclical, muter. Jadi orang kota itu nanti ketika jenuh di kota kan terus merindukan desa. Kenapa sih tadi ketika tak jelaskan desa kamu tertarik sekali? Karena hari ini kamu sedang hadori, kamu sedang jadi orang kota. Tapi coba tanya orang desa yang sama sekali gak pernah ke kota, sing duweso itu, pasti mimpinya adalah mimpi kota. Enak ya di kota itu, apa-apa gampang, apa-apa bisa ditemui, apa-apa kan gitu. Tapi kamu merindukan desa, enak desa, sederhana, spontan, gak terlalu. Nah, jadi kamu desa apa kota, tinggal dilihat mimpimu. Kalau mimpimu masih mimpi, Pak, pingin HP yang baru, Pak, pingin laptop edisi baru, Pak, kamu berarti masih desa. Mimpimu mimpi kota, pingin punya uang banyak, pingin ini. Tapi kalau mimpimu mimpi, saya bosan di kota, Pak, saya pingin
Ke desa saya pingin nandur aja ke sawah, pingin berarti kamu orang kota. Mimpimu mimpi desa. Ya kan? Kalau kamu Pak saya ingin jadi pegawai negeri, Pak saya ingin jadi pejabat, Pak ingin jadi DPR, berarti kamu masih desa. Mimpimu mimpi kota. Tapi kalau kamu ingin back to basic, kembali ke yang natural-natural, berarti kamu sudah kota. Kan sekarang itu lokalisasi, globalisasi. Yang sedang global kan pingin lokal lagi, sementara yang lokal memimpikan yang global. Nah, itu Hadori sama Badawi. Terus ya, perkembangan Umron. Jadi kenapa sih masyarakat itu berkembang? Intinya ada dua variabel. Yang pertama karena manusia itu punya intelektualitas, dan yang kedua manusia itu punya hayawaniyah, punya daya kehewanan. Jadi punya hawa nafsu, punya hasrat. Itu yang bikin manusia itu selalu muter berkembang. Dikasih A pengen B, dikasih B pengen C, dikasih A pengen, sudah jadi kota pengen kayak desa, sudah desa pengen kayak kota, dan selalu begitu. Kenapa? Karena manusia punya akal, dia punya intelektualitas, dan dia punya hawa nafsu. Itulah khasnya manusia. Jadi enggak kemerungsung ambisi tok, tapi ada kendali namanya akal, intelek. Juga enggak bersih pakai akal aja, tapi juga ada ambisi-ambisi. Dan itulah yang bikin hidupnya manusia dinamis. Meskipun para filosof yang kemarin kita bahas semuanya bilang akalnya yang harus merajai. Tapi kalau di Ibnu Khaldun seringkali yang terjadi sebenarnya adalah yang duluan gerak itu nafsunya, hasratnya, hayawaniyahnya. Kamu ingin atau tidak ingin dulu, baru akalmu kerja untuk menjustifikasi ingin dan tidak inginmu. Itu dalam cermatannya Ibnu Khaldun. Kamu mau atau tidak mau dulu, baru terus akalmu cari alasan kenapa kok kamu mau, kenapa kamu nggak mau. Kamu suka apa nggak suka dulu, baru yang rasional-rasional belakangan. Kenapa kamu Jokowi atau kenapa kamu Prabowo? Itu coba, mesti karena kamu pada awalnya sudah condong, sudah cenderung, sudah suka atau sudah tidak suka. Argumennya kamu cari belakangan. Argumen yang tidak cocok kamu buang, yang cocok, nah benar itu, benar itu, mesti gitu. Tapi yang tidak cocok, ini pencitraan, ini fitnah, ini black campaign. Tapi ketika cocok sama kamu, loh kan, apa aku bilang, loh kan, harus gitu. Dan manusia selalu begitu. Bahkan berhadapan dengan Quran, dengan dalil kan juga gitu. Quran juga kamu pilih-pilih yang sesuai kepentinganmu. Yang Jabariyah milih ayat-ayat Jabariyah, yang Qadariyah milih ayat-ayat Qadariyah. Yang NU cari ayat-ayat pro NU, yang Muhammadiyah cari ayat-ayat pro Muhammadiyah. Yang Wahabi juga begitu, Sunni juga begitu, Syiah juga begitu. Itu kalau di Ibnu Khaldun adalah ternyata hayawaniyat itu lebih dulu daripada insaniyat. Jadi hasrat, keinginan, ambisi, cita-cita itu duluan. Akal, intelek, rasio, dan lain sejenisnya itu belakangan. Dia hanya jadi justifikasi. Dan dari adanya dialektika antara hasrat dan keinginan inilah nanti lahir peradabannya manusia. Tanpa ada hayawaniyat, ya tidak akan lahir peradaban besar. Yang ada peradabannya malaikat. Akal saja. Tapi nggak ada akal juga, peradaban akan rusak. Yang ada peradabannya setan. Karena ini dua hal yang bertentangan. Nggak mungkin ada peradaban utuh tanpa ada dialektika antara hayawaniyat dan insaniyat. Yang satu agak kemalaikatan, yang satu agak bau setan. Yang setan sama malaikat itu kan nggak bisa jadi satu. Kecuali kalau zaman saya dulu kecil ada pertanyaan, perbuatan apa yang disukai, tidak disukai setan dan tidak disukai Tuhan. Itu kan terus susah jawabnya. Ternyata jawabannya adalah
Membawa lari istrinya setan. Wah, terus itu. Kalau sudah dijawab, musuhnya tanya lagi. Ayo kebalikannya sekarang. Perbuatan apa yang disukai Tuhan dan sekaligus disukai setan? Itu kan bingung apa? Ternyata jawabannya menyelamatkan anaknya setan yang sedang kecemplung di sumur itu. Nah, itu kan disukai Tuhan juga disukai setan. Itu dalam kuis. Emangnya ada bawa lari istrinya setan gimana? Oke, jadi peradaban akan bergerak dan dinamis kalau ada saling imbang antara dimensi hayawaniyat dan insaniyat. Ambisi, hasrat, keinginan harus hidup. Kalau ini mati, tidak jalan peradaban. Masa lalu, masa depan, masa kini ini dialog terus menerus dengan pemandunya akal. Karena akal ini kan yang selalu ngasih gongnya belakangan. Dari situ lahirlah dinamika sosial dan perubahan sosial. Hanya saja nanti ada agak beda sikap antara orang barat dan orang timur dalam menyikapi dinamika sosial. Ini bisa kamu debat, cuma mungkin Ibnu Khaldun melihat biasanya, keumumannya. Kalau orang timur itu cenderung mengabaikan masa kini karena dia jatuh cinta dengan masa lalu. Ya kan? Kayak kamu, wah dulu Islam yang dulu jaya, enak, kan gitu. Dulu, selalu dulu. Orang timur selalu dulu. Kamu selalu pingin, seandainya kembali ke masa kecil dulu ya. Kan kamu selalu begitu. Khas orang timur itu. Jadi selalu memimpikan kembali ke masa lalu. Itu orang timur. Kebalikannya kalau orang barat. Kalau orang barat, enggak. Jadi dia melihat masa kini demi masa depan dengan bekal masa lalu. Tapi kalau orang timur suka dengan klasik, suka dengan yang lalu-lalu. Bahkan yang lalu enggak enak itu loh kamu mimpikan. Kayak jargonnya Pak Soeharto itu loh, piye kabare le, enak zamanku toh. Itu kan masa lalu sebenarnya. Dan masa lalu itu memang romantis. Sehingga setiap orang banyak yang mimpi kembali ke masa lalu. Kamu kan sering, wah zaman kecil dulu ya, nggak ada listrik, nggak ada lampu, adanya cuma radio yang hanya lagu dangdut dan nasi daria. Terus sering, kamu kan seolah-olah ingin ke sana lagi. Sekarang sumpek, sekarang nggak enak, kan selalu begitu. Bahkan pada saatnya dulu kamu caci maki Pak Soeharto, sekarang kamu rindukan lagi. Kamu gimana Pak? Enak zaman Soeharto dulu kan? Iyalah. Nah, aku ditanya gitu ya tak jawab ya wis. Enak zaman Soeharto dulu karena zaman Soeharto dulu Soehartonya cuma satu. Kalau sekarang Soehartonya banyak. Jadi lebih parah sekarang karena kalau dulu kan yang gayanya ngendas-endasi kan cuma Soeharto. Nah, sekarang kan hampir semua pengen jadi kepala. Jadi Soehartonya banyak ya lebih gak enak pasti. Nah, kalau orang timur, kalau orang timur itu punya ideologi bahwa hidup itu naik turun ke atas. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, selalu punya gini. Dan kamu, kalau orang Jawa menyebutnya cokro manggilingan atau apa kan gitu. Jadi muter hidup ini kadang di atas. Tapi beda sama orang Barat. Kalau orang Barat itu ideologinya progresif. Hidup itu ya maju. Jadi bergerak maju. Bahkan kan banyak istilah film yang judulnya Back to the Future. Back itu kan balik, kembali. Kembalinya aja ke masa depan kalau orang Barat. Kalau kita kan mundur mesti kan. Kita selalu lihat spion. Islam pun yang kita bangga-banggakan kan selalu yang masa lalu. Jarang kita lihat masa depan lah, asik gitu. Kita berjuang demi masa depan. Tapi kan enggak, kalau orang timur kita bangkitkan lagi kejayaan masa lalu kita. Kan mesti gitu. Apalagi orang Indonesia, mau Majapahit zaman dulu, Mataram zaman dulu, kan mesti kiblatmu ke sana. Kalau orang Barat enggak, progresif dia. Oke lah, kita punya bekal masa lalu demi lepas landas di masa depan.
Itu beda cara menyikapi perubahan sosial antara orang barat dan orang timur. Ya kamu bisa merasakan lah rasanya. Kalau Indonesia itu, yo kamu masih ke belakang, terus masih kelenek-kelenek, masih horor-horor, masih itu kan masih laku luar biasa di sini. Di barat juga laku, tapi hantunya sudah beda sama hantu. Kalau di sini hantunya masih pakai pocong, masih pakai baju putih, di barat sudah pakai jas, sudah pakai. Coba lihat film-film vampir, film mana kan sudah kemasannya luar biasa. Masa depan hantunya aja diproyeksikan ke masa depan. Kalau kita sejak dulu hantunya ya cuma pocong, nggak pernah ganti baju. Model-model gitu kasihan kan. Ya sekali-sekali hantunya yang agak trendy gitu. Barat aja bikin film vampir jadi apa? Kayak Twilight, kayak gitu-gitu kan proyeksinya masa depan. Jadi itu bedanya barat sama timur. Kita selalu lihat spion, kalau barat lihat ke depan. Oke. Kemudian peradaban, negara, sejarah, komunitas sosial, kalau bagi Ibnu Khaldun sifatnya adalah cyclical, melingkar. Jadi lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, degradasi, menurun, akhirnya mati. Dan nanti akan lahir lagi. Kalau mau dibangkitkan dia akan lahir lagi. Ya fase hidupmu sekarang tinggal dicermati. Kamu sekarang lahir sudah, tumbuh sudah, dewasa. Sudah belum ya dewasamu aku tidak ngerti. Kalau sudah dewasa biasanya terus stabil, stagnan. Kalau sudah stagnan, sudah mapan, punya anak 2-3 biasanya ya sudah degradasi, sudah menurun, mulai punya penyakit 1-2 dan lain sebagainya. Dan gongnya ya itu sudah mati. Organisasi juga begitu biasanya. Lahir, tumbuh, dewasa, bertahan, stagnan. Karena dewasa berarti sudah maju, sudah jaya. Bertahan, tapi terus degradasi dan akhirnya mati. Itu sudah sunatullah sudah, kalau katanya Ibnu Khaldun. Negara juga begitu. Lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, turun, dan mati. Indonesia lahir sudah, tumbuh sudah, dewasa mungkin sebentar, stagnan sebentar, mungkin sekarang sedang menurun. Sebenarnya enak cepat mati. Kalau sudah mati biasanya akan tumbuh lagi. Cuma karena mungkin sekaratnya lama Indonesia ini, jadi ya masih panjang kita. Sebenarnya mending habis mati terus akan tumbuh lagi pasti. Sunatullah itu pasti. Dan tumbuh lagi, mulai awal lagi, ada kemajuan lagi. Prosesnya nggak bisa mundur. Gak bisa dari degradasi tua terus balik lagi dewasa, itu gak bisa. Jadi prosesnya cyclical. Jadi perubahan di dunia ini cyclical. Dan di dunia ini gak ada yang baru, selalu ngulang. Peristiwa demi peristiwa sebenarnya ulangan. Kenapa? Karena siklus. Dan ini kan orang Jawa sangat sepakat kan dengan ini. Kalau orang Jawa kan selalu ada zaman kolo bendu, zaman kolo subo, pokoknya muter, nanti ada balik lagi. Setelah datang Satrio Piniki, zaman apa, balik lagi, terlalu siklus. Tidak pernah ada yang baru. Apa, tinggal kamu cari, tidak ada. Sebut aja peristiwa apapun, fakta sosial apapun, pasti sebenarnya ngulang. Dulu sudah pernah ada. Cuma kemudian layu dan tua, sekarang hidup lagi karena mungkin dibutuhkan. Ngaji filsafat kayak gini, jangan kamu anggap ini baru loh ya. Ngaji yang gak bayar, yang santai-santai, yang ada. Sejak dulu ngaji di dunia Islam itu model halakoh seperti ini. Bukan yang bayar-bayar itu. Jadi ini tidak baru. Ya mungkin judulnya baru, tapi fakta dan fenomenanya itu sebenarnya fakta dan fenomena lama. Ya mungkin tehnya lah yang baru. Karena zaman dulu mungkin belum ada teh. Tapi fenomena ngaji semacam ini fenomena lama. Tidak ada yang baru, yang gratis. Kalau yang baru, yang model baru kan ada yang bayar itu kan. Kalau di Jakarta, di Paramatina ngaji filsafat lumayan itu bayarnya. Kalau di sini gratis. Itu enaknya Jogja.
Ya. Tapi yang bayar pun juga sebenarnya tidak baru. Apa ada ngaji yang bayar mahal? Ada zaman dulu. Misalnya kalangan istana. Orang-orang istana itu ya biasanya ngundang Ibnu Rus, ngundang itu ke istana ngajari para putra mahkota, itu pasti dibayar mahal. Yang gratis ya yang di luar-luar untuk orang-orang fakir, miskin dan itu. Nah itu yang yang kita ulangi hari ini. Ya ceritanya kan gitu dulu itu. Nah diulang lagi hari ini. Ada yang kelompok elit yang mahal, dan kita yang di pinggir-pinggir aja nggak apa-apa. Yang agak deso badawi tapi spontan, santai, sederhana, sak senengnya kan gitu. Nggak harus pakai mahal-mahalan. Nah itu ngulang juga, jadi siklus. Ini nggak ada kok fenomena baru yang jreng luar biasa. Nggak ada awalannya. Pasti itu ngulang, hanya saja mungkin kemasannya berbeda. Teori lagi runtuhnya hadoroh. Kalau menurut Ibnu Khaldun, peradaban itu akan runtuh oleh 5 hal. Yang pertama, ketidakadilan yang menyebabkan jarak antara orang kaya dan orang miskin sangat lebar. Itu tanda-tanda sebentar lagi pasti akan jatuh. Kenapa? Sebentar lagi ada kerusuhan pasti. Hal kecil pun bisa tumbuh jadi kerusuhan. Kenapa? Karena timpang. Yang sini bisa makan aja syukur, yang sana wah, uang sekian puluh juta hanya untuk sekali makan. Itu kan timpang, terlalu jauh. Kalau ada ketidakadilan yang sangat lebar, itu alamat. Ciri-ciri peradaban mau runtuh. Merajalela penindasan. Penindasan itu berarti ada kelompok kuat yang menindas kelompok yang lemah. Kalau ada fakta semacam ini, itu alamat sebentar lagi akan runtuh. Kalau kelompok yang kuat sewenang-wenang pada kelompok yang lemah, itu alamat sudah. Kemudian yang ketiga, moralitas runtuh, terutama di kalangan pimpinan. Menteri paling penting urusan moralitas, menteri agamanya kena korupsi. So abad itu sudah. Ciri paling gampang untuk menunjuk bahwa ternyata memang moralitas kita sudah runtuh. Itu ciri ketiga, peradaban akan jatuh. Kemudian yang keempat, tertutup, tidak bisa dikasih tahu. Sudah jelek, merasa dirinya paling cakep. Jadi kalau ada peradaban yang tidak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasehati, malah orang-orang yang ngasih nasihat, ngasih tahu disingkirkan, itu alamat sudah. Peradaban itu akan runtuh, tidak bisa menerima perubahan lagi. Dan yang terakhir, ya seandainya nggak ada yang empat itu, kalau ada bencana alam besar-besaran ya pasti runtuh dia. Kok yang dilalah menurut saya 5-5-nya di Indonesia ada. Bencana alamnya ada, moralitas runtuhnya ada, kezaliman ada, ketidakadilan banyak. Oh itu berarti satu-satunya jalan bagi kita adalah ya mengalami totalitas itu tadi. Sekalian terus mati terus ganti. Atau kita ganti aja namanya Indonesia, kita bubarkan Indonesia, ganti nama. Nah itu kan enak. Solusi paling gampang biar kita nggak bayar utang. Iya, ganti nama. Nanti kalau luar negeri, ayo bayar. Dulu kan yang utang Indonesia, sekarang Indonesia nggak ada. Jadi tidak bisa dituntut untuk bayar utang. Jadi kita bubarkan Indonesia, kita bikin yang baru, entah namanya apa lah gitu. Tapi yang jelas ada ciri-ciri keruntuhan hadoro, keruntuhan kota. Ya nanti setelah runtuh akan mulai dari paling awal lagi, mulai dari Badawi lagi, mulai dari desa lagi, gayan desa lagi. Kenapa? Karena memang peradaban itu sifatnya siklus. Oke. Nah, apa sih fondasi paling kuat biar negara nggak cepat runtuh?
Ini salah satu teori yang original dari Ibnu Khaldun, namanya asobiyah, ta'assub, kohesi sosial. Ya banyak orang bilang jangan ta'assub, tapi teorinya Ibnu Khaldun kebalikannya. Justru kalau ada kohesi sosial yang namanya ta'assub, negara punya pondasi. Macam-macam ta'assub itu, ada berdasarkan keturunan, ada berdasarkan persekutuan, berdasarkan kesetiaan, berdasarkan gabungan kekuatan kerjasama, berdasarkan perbukaan, bisa. Tapi yang jelas ini adalah lemnya dunia sosial. Kalau orang kehilangan keterikatan sosial yang namanya asobiah, maka negara nggak punya pondasi, dia akan cepat jatuh. Yo hari ini orang menyebutnya nasionalisme misalnya, itu kan sebenarnya sejenis ta'assub, sejenis asobiah. Tapi bagi Ibnu Khaldun harus memang begitu, karena ketika kehilangan asobiah, negara akan runtuh. Aku dan kamu kan sama-sama merasa Indonesia berdasarkan mungkin persekutuan, mungkin kesetiaan, mungkin kita beda pulau tapi ada penggabungan dan lain sebagainya. Itu yang bikin aku masih nganggep kita saudara. Itu ikatan semacam ini namanya asobiah. Kalau nggak ada asobiah ya enggak. Aku mau di sini, kamu mau ada di situ, mungkin ada asobiahnya. Kita terikat sama-sama Muslim ya, atau sama-sama manusia ya, sama-sama pengen ngerti filsafat ya, sama-sama itu kan ikatan yang menyatukan kita. Jadi bisa karena keturunan, bisa karena persekutuan, bisa karena kesetiaan, bisa karena penggabungan dan macam-macam. Tapi ini nilai yang harus ada. Ini teori yang original dari Ibnu Khaldun. Kohesi sosial. Karena hidup bersama itu kalau nggak ada kohesinya, kalau nggak ada yang merekat, pasti tabrakan, karena setiap orang akan jalan dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Oke. Di setiap level pertumbuhan negara ada asobiah, baik dari level lahir maupun dari level runtuhnya. Jadi misalnya ketika negara baru lahir, biasanya asobiahnya masih kuat. Itu fase pertama negara, itu kan founding father-nya, era Soekarno-nya misalnya. Itu kan orang masih nasionalismenya kuat. Tapi ada tahap kedua dari negara, yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Biasanya ketika sudah naik, sudah stabil negaranya, mulai bikin pembatasan-pembatasan, bikin aturan-aturan untuk melanggengkan kekuasaan. Dari sini biasanya asobiahnya mulai luntur. Orang mulai bertanya-tanya, mulai menggugat, mulai mengkritik, karena ada kebijakan-kebijakan praktis untuk melanggengkan kekuasaan. Itu era fase kedua. Tapi terus biasanya asal stabil, asal terjamin kebutuhan masyarakat, akan lahir fase ketiga, yaitu fase santai, fase menikmati, seneng-seneng, cuek aja. Semua pingin seneng dan ternyata negara bisa mewujudkan setiap keinginannya orang. Itu fase ketiga. Di era ini biasanya orang sudah peduli amat dengan asobia, dengan nasionalisme, dengan yang penting seneng. Itu fase ketiga. Biasanya kalau sudah terlalu lama seneng, negara secara umum, masyarakat akan jadi malas. Statis, stabilitas itu kan statis. Males sudah nggak ingin berkembang lagi. Dan fase terakhir yang meruntuhkan kemudian ketika itu males, yang terjadi ya tidak kreatif, menghamburkan modal, menghamburkan kekayaan negara untuk subsidi-subsidi yang tidak penting. Dan itu awal sudah, pada akhirnya akan runtuh. Karena asobiah sudah lemah, negara lemah karena masyarakat dan aparatnya malas, sumber daya alam, sumber daya sosial diperas terus-menerus,
habis sudah, pada akhirnya negara akan runtuh. Nah, itu siklus perkembangan negara kalau menurut Ibnu Khaldun. Jadi dari lahir kemudian menata